Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk semua Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang bersyukur. Kita tahu hari-hari ini mungkin ada pengalaman yang berat yang kita hadapi, tapi kita mau yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan terpanggil dalam rencananya. Semua baik. Oh, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih setia Tuhan buat kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, dapat pujian ini. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan.
kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari rayakan kehadiran Tuhan. Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan. Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Kita tetap meninggikan namanya. Kita tetap bersuka cita. Bersama-sama kita akan pujian ini. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari
Kami memuji Engkau Allah, Yesus yang kami sembah. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran kami. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan yang kami muliakan, kami sembah, tinggikan nama-Mu. Oh Yesus, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan
Buka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk mendengar Engkau berbicara lewat firman-Mu. Mari Tuhan bicara, dan ubah hidup kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya, kami akan menjadi pribadi yang baru. Kami akan menjadi pribadi yang baru di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berkumpul dalam ibadah di bulan Agustus. Ya. Kita memasukin peringatan kemerdekaan RI yang ke-76 sebentar lagi, dan kita semua sedang dalam menghadapi pandemik, tapi kita percaya bahwa bangsa kita akan keluar, akan bisa mengatasi dengan bersama-sama. Kita mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan dan arahan dari para pemimpin yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga bersyukur atas doa, atas dukungan Bapak Ibu sekalian, sehingga saya boleh kembali sehat, ya, kembali pulih setelah sejak awal Juli kami sekeluarga terpapar oleh COVID-19. Kami percaya bahwa setiap kebaikan, anugerah yang Tuhan limpahkan itu punya tujuan untuk sesama, untuk berbuat kebajikan, untuk terus melayani Tuhan, untuk setiap doa, untuk setiap dukungan, untuk setiap segala support yang diberikan, saya bersyukur. Itulah kekuatan yang membuat kita semua, membuat kami sekeluarga boleh bangkit, dan hari ini boleh melayani Bapak Ibu dalam firman yang memasukin tema kita, yaitu tema yang ketiga. Kita tahu bahwa tema kita, tahunan kita adalah di dalam Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan di bulan Agustus ini kita akan belajar bagaimana tentang kedewasaan penuh. Dan kita percaya bahwa dewasa adalah sebuah proses. Dewasa adalah sebuah sesuatu yang harus dilakukan bukan hanya sekedar menjalani waktu, tetapi mengambil tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita boleh, sekalipun kita beribadah secara online, Zoom, sekalipun kita semua tidak bertemu muka dengan muka, tetapi melihat wajah, melihat sukacita, melihat antusias, itu menjadi sukacita tersendiri. Nah, saya berbagi pagi hari ini, poinnya adalah tentang bagaimana kedewasaan dan pengajaran yang sesat. Ya, ini berbicara sangat mendasar. Saya percaya Tuhan akan menolong Bapak Ibu untuk memahami, dan saya bisa mengkomunikasikan dengan bahasa yang sederhana, yang bisa ditangkap oleh Bapak Ibu sekalian. Saya mengambil dari kitab Matius pasal 7, ayat 15 sampai 27. Ya. Agak panjang, saya akan membacakan firman, biarlah firman itu menjelaskan dirinya sendiri juga. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Demikian, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saya berhenti dulu di ayat 20. Saya mengajak setiap kita
agar kita semua di masa-masa pandemik ini, kita menerima banyak informasi, menerima banyak hal. Kita bisa mendapatkan segala firman Tuhan dari hamba Tuhan dimanapun. Tetapi firman Tuhan pagi ini yang sungguh-sungguh saya gumuli ketika di dalam masa pandemik ini, ketika saya di dalam istirahat yang cukup panjang, hampir 3 minggu saya istirahat. Jangan pernah Bapak Ibu tertipu oleh performance saja, oleh penampilan. Kenapa? Apa yang kita lihat, kemasan, packaging, kadang-kadang begitu menarik. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa semuanya harus dilihat dari buahnya. Buah berbicara. Paling tidak ada 3 hal pagi ini yang saya sampaikan. Buah pertobatan, yaitu perubahan karakternya. Ketika kita mengenal orang yang semakin dewasa, maka karakternya sesungguhnya berbeda ketika dia belum bertobat atau menjadi anak-anak, saat menjadi anak-anak. Buah pertobatan artinya dia ketika kita mengenal dia, maka yang muncul adalah respon, bukan respon alamiah, yang gampang marah, yang membalas kejahatan dengan kejahatan, yang melakukan lebih banyak yang menguntungkan diri sendiri. Tetapi buah dari sebuah karakter pertobatan adalah respon yang seperti Kristus. Ketika seseorang dihina, diremehkan, maka yang muncul dari dia bukanlah kemarahan, tetapi rasa kasih, belas kasihan, pengampunan. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini saya mengajak kita mengenali buah dari orang-orang yang bersama-sama dengan kita, yang kita sama-sama masuk ke dalam kedewasaan. Apakah di dalam diri kita ketika kita menghadapi tekanan, menghadapi kesulitan, cara kita masih sama dengan manusia lama atau yang baru. Jadi saya mengajak kita semua memahami ini. Sungguh-sungguh ada waktu mengerti betapa banyak sekali kita melihat orang yang begitu luar biasa di dalam public perform, dalam penampilan di muka umum, tapi kehidupannya ketika disentuh masalah pribadi, ketika ditekan masalah pribadi, kita akan kecewa melihat respon-respon yang muncul. Masa pandemik, masa seperti ini adalah masa yang paling tepat kita menghasilkan buah pertobatan, respon yang sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang menjadi hasil dari sebuah pertobatan. Buah yang lain yang bisa kita kenali adalah buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain. Sampai kepada penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu, kedewasaan sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang penting ketika kita bersama-sama menyadari di dalam kehidupan ini bahwa semuanya membutuhkan sikap yang dewasa dan tidak gampang tertipu. Saya membacakan di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, Bapak Ibu, apakah kita di masa-masa seperti ini, ketika kita bertumbuh dewasa, muncul hal-hal yang makin murni, ada kasih. Ketika tekanan datang, persoalan datang, ada sukacita, bersyukur. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ketika dalam kesendirian, saya ingat, saya mengalami semacam panic attack, serangan. Kalau saya masuk ruangan kecil, saya mengalami ketekanan dan ketakutan yang luar biasa. Saya di tempat isoman, kamarnya kecil, takutan, semua stres tubuh saya. Kemudian saya bilang sama istri ketika dikasih tahu anak saya kena, kami pulang isoman di rumah. Sebelum masuk kamar mandi, saya berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Beri kesempatan untuk dipulihkan. Ketika saya merasakan kasih, kebaikan, saya mulai bersyukur
Dan saya menyadari bahwa semuanya dalam kontrol Tuhan. Maka pelan-pelan pemulihan itu terjadi. Saya berani masuk ke kamar kecil, berani semua ingatan-ingatan masa lalu, dan semua digantikan dengan fokus kepada kasih Kristus. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menyertai. Kemudian buahnya paling tidak yang ketiga adalah buah pelayanan. Ada hasilnya, ada orang yang dimuridkan, ada orang yang bertumbuh, ada orang yang mau diajar, ada orang yang sungguh-sungguh hari ini membutuhkan Kristus, kita menjangkau mereka. Jadi pesan firman Tuhan pagi ini kepada setiap kita pada poin yang pertama, yaitu di dalam Matius 7 ayat 15 sampai ke 20. Mari kita semua mengenali buah. Buah dari orang-orang. Bahkan dikatakan di sini dari domba. Karena ada domba yang menyamar. Bukan gembala, tapi domba. Orang-orang yang menyamar. Masuk dalam komunitas. Tapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas di dalam pasal ayat ke-15. Bapak Ibu, mari kita juga menantang diri kita sendiri. Apakah buah-buah yang muncul di masa seperti ini? Di masa pandemik ini? Di masa kita mengalami ketakutan dan tekanan yang berat? Ada kasih, ada sukacita. Saya diberkati oleh istri saya, sekalipun kami sakit oleh anak saya. Mereka tidak terlalu berdampak, mereka di dalam sakit melayani, menolong, memberi kekuatan. Saya melihat mereka di dalam persoalan yang sama, tapi tetap memiliki ketenangan. Kasih yang muncul, pendampingan, penguatan. Dan itu saya juga rasakan dari Bapak Ibu, para pemimpin. Pak Han, Pak Sian, semuanya memberikan dukungan. Kasih yang muncul, respon begitu baik. Tuhan mengasihi. Karena itu, Bapak Ibu, sekali lagi kesimpulan poin yang pertama, jangan pernah tertipu oleh pengajaran-pengajaran yang hebat. Tapi kita tidak menghasilkan buah. Tuhan menuntut buah. Karena kalau tidak menghasilkan buah, maka akan dibuang ke dalam api. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, hari-hari ini kita melihat yang kedua adalah bahwa bukan orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Dikatakan, pada hari terakhir, banyak orang yang berseru, ini hari-hari terakhir. Tuhan akan segera datang. Dan mereka berseru, Tuhan, Tuhan, bernubuat, mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi nama Kristus. Tapi ayat 23 dengan tegas mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, artinya apa? Mengenal Tuhan jauh menjadi hal yang lebih esensi dibandingkan segala aktivitas kita. Mengenal pribadinya. Seperti Ayub berkata, dulu aku mengenal apa kata orang, tapi kini aku mengenal langsung melalui apa yang dialami. Bapak Ibu yang sempat sakit, yang disembuhkan, banyak sekali di antara jemaat kita, pasti mengalami proses, mengenal kenapa ini terjadi, kenapa persoalan ini terjadi, kenapa suami kita, ada istrinya, anak dipanggil Tuhan, orang tua.
ada yang disembuhkan, ada yang dipanggil. Sahabat saya banyak sekali yang dipanggil Tuhan. Hari ini mendekati hampir 2.000 satu hari yang dipanggil Tuhan. Artinya Bapak Ibu, bukan tanda-tanda lagi yang penting, tetapi mengenal pribadinya Tuhan. Tema kita pada bulan yang sebelumnya adalah mengenal Allah, mengenal pribadinya. Ada waktu-waktu yang tidak tergantikan. Kita bisa sibuk melayani ke sana kemari, tapi adakah kita hubungan personal yang tidak tergantikan antara Bapak Ibu dengan Tuhan? Hubungan yang sangat intim, yang kita mengenal Dia. Hubungan pribadi dengan Tuhan tidak bisa tergantikan oleh segala aktivitas kerohanian kita. Sekalipun kita juga tahu orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, pasti punya pelayanan yang baik. Tetapi pelayanan yang baik saja, tanpa didukung hubungan pribadi dengan Tuhan, bisa dikatakan, bukan hanya nggak kenal Tuhan, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari kita sungguh-sungguh ada waktu mengenal pribadi Kristus, menjadikan Dia bukan hanya penolong kita. Ketika tidur kita minta dijaga, ketika kita naik pesawat Dia adalah supir kita, naik perahu Dia juru mudi kita, bukan hanya itu, tapi mengenal Dia secara pribadi yang adalah Tuhan, penguasa kehidupan kita, penguasa alam semesta, yang punya kuasa mencabut nyawa dan menghukum kita, ataupun sebaliknya, memberikan kasih-Nya. Saya teringat di dalam doa Yesus, di dalam kitab Yohanes 17, muncul di dalam pikiran saya. Kitab Yohanes 17, saya akan bacakan. Ketika Yesus berdoa untuk murid-muridnya, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita seperti Bapa mengasihi Yesus. Di dalam kitab Yohanes kalau kita baca, betapa Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat mencintai Yesus. Ayat 18, sama seperti engkau mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan kalau kita baca, betapa Tuhan sangat mengasihi Kristus, seperti juga mengasihi kita. Nah, poin yang ketiga yang saya mau bagikan pagi hari ini, yaitu di dalam ayat 24 sampai yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, ya Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Nah, Bapak Ibu, poin yang ketiga. Yang pertama, saya bilang, mari kita mengikuti semuanya dengan benar. Mengenali buahnya.
Poin yang kedua, kita mengenal pribadi. Jangan tertipu oleh penampilan, tapi hubungan pribadi yang menjadi sangat mendasar. Yang ketiga, berbicara kedewasaan juga, mari kita menjadi orang-orang yang taat akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita diproses, dilatih, diajar, hampir semua pengajaran yang sehat dan baik kita terima. Namun pertanyaannya, ketika kita mendengar, apakah kita mau melakukan? Acap kali semakin banyak pengetahuan yang kita dengar, lihat semakin kita sedikit melakukan. Seorang guru dituntut ukuran yang lebih, karena itu ini menantang. Apakah kita mengetahui kebenaran firman hanya sekedar pengetahuan? Atau ketika kita menghadapi pilihan, kita menjadi pelaku? Saya akan membacakan di dalam Matius 21. Cerita ini, perumpamaan ini menarik sekali untuk saya bahas sebentar. Di dalam Matius 21 ayat 28. Judulnya adalah perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata kepada demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Bapak Ibu, ini kalau kita baca seterusnya, betapa penting rupanya orang mendengar dan hatinya dirubah oleh firman. Dan orang-orang seperti ini bahkan dikatakan dengan sangat jelas, orang-orang yang disebut kita katakan tidak baik, katakanlah pemungut cukai, perempuan sundal, itu mendahului. Kenapa? Karena mereka mendengar dan taat. Ada orang yang begitu gampang hancur hati ketika ditantang firman. Apakah mau? Mereka angkat tangan, mau. Maukah engkau taat? Mau. Tetapi ketika di dalam kehidupannya dia harus mengambil tindakan. Tuhan bicara untuk melakukan tindakan, menolong orang lain. Dia memilih untuk tidak melakukan. Disitulah dia sedang membangun sebuah fondasi yang rapuh. Bukan lamanya kita mengikut Tuhan, tapi taatkah engkau ketika Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi, secara khusus. Di dalam kita menjalani kehidupan ini. Masa-masa seperti ini. Ada waktu mendoakan sahabat-sahabat yang sakit, mendoakan, menelpon, berbicara. Saya merasakan betapa pentingnya ditelepon, betapa pentingnya diajak bicara, betapa pentingnya di dalam kesendirian kita membutuhkan orang-orang. Betapa pentingnya sebuah keluarga. Betapa pentingnya hubungan dengan istri yang tulus. Tanpa dia kita tidak bisa bertahan. Betapa pentingnya hubungan dengan anak-anak. Maukah kita semua menjadi orang-orang yang taat, mendengar dan melakukan. Bukan mendengar dan melupakan. Mungkin pagi hari ini kita merasa, Tuhan, saya tidak sanggup. Berat bagi saya untuk melakukan. Tetapi di dalam kesendirian, dia sadar. Dia akhirnya bersedia melakukan. Namun banyak orang dikatakan, ya siap melakukan. Siap. Kalau orang Jawa bilang, nggih, tapi enggak kepanggih.
Iya, tapi tidak dikerjakan. Ternyata yang menjadi orang yang taat adalah sekalipun awalnya dia sadar ini berat. Nggak bisa saya, nggak bisa. Tuhan, ini aku utus yang lain. Tuhan pakai yang lain. Tetapi ketika di dalam kesendirian, dia mendengar Tuhan, melembutkan hatinya. Dan dia memilih, ya Tuhan, aku mau taat. Aku mau taat. Bapak Ibu, saya ulangi hari ini. Mari kita semua belajar menghasilkan buah, mengenali buah. Jangan tertipu performa, penampilan, khotbah yang seperti singa di mimbar, begitu luar biasa. Pengajaran yang luar biasa. Tetapi tidak menghasilkan buah. Bahkan melakukan banyak perkara-perkara dasar, tapi tidak mengenal Tuhan. Begitu cepat berkata iya, tapi tidak dilakukan. Mari kita tundukkan kepala. Sebelum perjamuan kudus, Bapak Ibu siapkan perjamuan kudus, roti dan anggur. Tapi saya menantang setiap Bapak Ibu yang hadir, yang mendengarkan langsung suara saya, ataupun yang mendengarkan secara tidak langsung. Apakah kita di akhir zaman ini, di masa-masa sukar ini, kita memilih untuk sekedar kelihatan baik, sekedar dipuji orang, sekedar, atau kita sungguh-sungguh mau menghasilkan buah. Buah karakter kita berubah. Buah roh yang makin nyata. Dan buah pelayanan-pelayanan kita. Ada orang-orang yang dimuridkan. Ada orang-orang yang didoakan. Ada jiwa-jiwa yang dijangkau dan berubah hidupnya karena mengenal Kristus. Jika Bapak Ibu mau, taruh tangan Bapak Ibu di dada. Yang kedua, saya menantang, maukah engkau mengenal pribadi Kristus lebih dari segala apapun aktivitasmu? Kenali Tuhan. Jadikan dia penguasa tertinggi hidup. Bukan hanya melakukan kegiatan-kegiatan. Engkau akan mengalahkan setan. Engkau mengusir yang jahat. Engkau akan menyembuhkan banyak orang. Tetapi bukan kehendakmu, tapi kuasa Tuhan yang menyertai engkau. Karena engkau mengenal Tuhan. Yang terakhir, saya menantang setiap Bapak Ibu sebelum kita perjamuan kudus. Maukah engkau belajar menyelidiki firman, meneliti. Kemudian ketika firman berbicara, tidak usah tergesa-gesa, tidak usah terburu-buru, tapi engkau berkata, Tuhan, beri aku kekuatan untuk bisa taat. Beri aku kekuatan untuk bisa melakukan. Dagingku lemah, tapi aku minta kekuatan dan kasih karunia Tuhan. No. Banyak orang mencari Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhanlah yang menemukan Bapak Ibu. Ya, Tuhan yang menemukan kita. Tuhan mengasihi setiap Bapak Ibu. Seperti doa Yesus. Kita dikasih seperti Tuhan mengasihi Yesus. Bapa mengasihi Yesus. Engkau dicintai, engkau dikasihi Bapak Ibu. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Di dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur Bapak Ibu. Syukur Tuhan.
Mari kita sama-sama datang dalam perjamuan kudus. Saya membacakan di dalam 1 Korintus 11, ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu, mari kita mengakui tubuh Tuhan, Kristus yang menebus setiap Bapak Ibu. Bukan oleh kekuatan, bukan oleh usaha kita, tapi Kristus yang mati, mengasihi, dan menebus setiap Bapak. Mari taruh di dalam hati kita ucapan syukur, Tuhan Engkau baik, Engkau sudah mati bagi aku. Engkau menggantikan semua kutuk, semua dosa yang harus kami tanggung. Engkau gantikan di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan syukurmu, terima kasih, terima kasih. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kau baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas pengorbananmu, atas kematianmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan dengan hatimu. Katakan dengan sepenuh hati, Tuhan Kau baik. Tuhan Kau mengasihi aku. Kau menebus aku dari cara hidupku yang lama. Kau peduli atas setiap aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti ini di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu ia diserahkan, pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang Tuhan sudah berikan, atas pemulihan yang Tuhan berikan, atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan, sehingga boleh melayani. Yang jauh hamba-Mu berdoa demi kemurahan Kristus. Setiap jemaat-Mu boleh dewasa dan bisa membedakan ajaran yang sesat melalui buahnya. Dan sebelum mereka melihat orang lain berbuah, biarlah setiap pemimpin, setiap pengawas area, setiap tim pekerja, bahkan setiap jemaat-Mu menghasilkan buah-buah pertobatan, karakter yang baik, buah roh, dan juga buah pelayanan. Dan Tuhan juga menolong setiap kami untuk memiliki hubungan pribadi. Kami tidak tertipu oleh penampilan, kesibukan. Kami tidak tertipu oleh apa yang kelihatan baik, tapi kami melihat segala sesuatu sampai kepada fundamental, dasarnya, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan.
Dan yang ketiga, jadikan setiap jemaatmu, hambamu, dan seluruh pekerjaan pemimpin menjadi orang-orang yang memiliki ketaatan. Ketika Tuhan bicara, ketika Tuhan mengajak melakukan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ada kelemah lembutan, sekalipun berat, tetapi memilih untuk taat. Sekalipun tidak mudah, memilih untuk taat. Sekalipun tidak populer, memilih untuk taat. Karena ketaatan yang membuat bertumbuh, menghasilkan fondasi yang kuat ketika persoalan angin ribut badai datang. Maka setiap jemaatmu akan berdiri teguh di dalam kemuliaan, di dalam fondasi yang benar, karena mereka membangun di atas batu karang yang teguh. Terpujilah Tuhan, di dalam Kristus Yesus, hamba-Mu berdoa, mengucap syukur atas kesempatan melayani hari ini, atas kesehatan yang Tuhan beri, atas segala kebaikan. Haleluya Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Sian untuk pengumuman. Silakan. Amin. Terima kasih Pak Mayoni buat firman-Nya. Kita semua boleh mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, terima kasih juga sudah boleh beribadah walaupun tadi di awal kita mengalami hambatan, tetapi saya percaya kita semua boleh menikmati firman Tuhan dan hubungan dengan Tuhan Yesus. Beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah saat ini nanti juga kita tetap akan upload ke YouTube Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau mendengar atau yang belum mendengar bisa lihat di YouTube seperti biasa. Kemudian yang kedua, ibadah untuk minggu depan kita masih tetap online karena kondisi kita belum memungkinkan untuk kita onsite ya, untuk kita offline. Nanti tunggu pengumuman lebih lanjut. Kemudian untuk laporan donasi bisa ditampilkan mungkin, jadi ada sisa saldo sampai tanggal 24 Juli. Jadi ada donasi dan yang sudah kita sampaikan sampai tanggal 24 Juli itu ada 19,8 juta. Jadi 19.800 sekian. Dan ada donasi COVID dan sembako sampai tanggal 31 Juli itu 2,1 juta. Jadi saldonya ada 21.923.063 rupiah. Yang sudah kita salurkan dari tanggal 25 sampai 31 itu ada 500.000, sehingga sisa saldo per 31 Juli 2021 yaitu kemarin ada 21.423.063 rupiah. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah memberi, yang sudah investasi buat donasi COVID-19 ini. Kita juga tetap akan mengadakan gerakan Abalok Peduli, juga ada persembahan perpuluhan. Bapak Ibu bisa lewat, selain lewat rekening BCA, juga bisa lewat OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, lewat QRIS ya Bapak Ibu ya, seperti yang terlampir di monitor. Kemudian jika ada Bapak Ibu atau Bapak Ibu kenal yang jemaat, anggota Komsa, ataupun juga tetangga yang terpapar COVID-19 dan jemaat, bisa melaporkan ke sekretariat ke Pangpang, sehingga kita bisa mendoakan sama-sama. Yang terakhir, kita ada SBP Bapak Ibu Saudara, jadi sepakat bersama pekerja. Jadi wajib untuk semua pemimpin, pekerja yang terlibat dalam pelayanan, baik itu di Kega, di Light, di Youth Pro maupun di umum, wajib hadir minggu depan, tanggal 8 Agustus 2021 jam 6 sore lewat Zoom ya. Jadi sekali lagi wajib untuk semua pekerja di Kega, di Youth Pro, di Light, di ibadah umum, wajib hadir hari Minggu depan tanggal 8 Agustus jam 6 sore di Zoom. Nanti link akan dibagikan. Itu saja pengumuman, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau Tuhan, kami boleh meninggikan, memuji Engkau Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan Tuhan, dan kami boleh mendengar
firman-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh dibebaskan, dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberi kami kekuatan, beri kami hikmat Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku firman, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau, semakin bertambah dewasa Tuhan, dan kami boleh berbuah di hadapan-Mu Tuhan, berbuah-buah Tuhan secara terus-menerus Tuhan, konsisten Tuhan, dan kami layak di hadapan-Mu Bapa. Kami memberkati Pak Mahayoni Tuhan, juga keluarganya Tuhan, yang mereka sudah boleh dipulihkan, sudah boleh aktif kembali Tuhan. Biarlah mereka senantiasa pemeliharaan-Mu ada atas mereka Tuhan. Juga bersyukur buat anak-anak Tuhan yang juga boleh disembuhkan juga Tuhan. Kami terus berdoa buat teman-teman kami, saudara kami Tuhan yang masih terpapar, Tuhan yang terus menguatkan mereka Tuhan, menyembuhkan dan memulihkan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bersyukur Tuhan penyertaan Roh Kudus telah menyertai dari sekarang sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Amin, Pak Sian. Terima Amin. kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Mayoni. Terima Pak kasih. Mayoni, terima kasih. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih.